faktanya apa tadi sudah ada. Ya. Kemudian dari LPK Elisa Indah, kenapa untuk kartu prakerja hanya menggunakan Bank BNI saja sebagai mitranya? Kenapa nggak dengan yang lain? Mungkin 4 pertanyaan itu Pak Muhtar. Ya, makasih Pak Moderator. Jadi pertama, lembaga yang sudah bermitra dengan platform digital yang lain, boleh saja bermitra nanti dengan Sisnaker. Ya, jadi boleh saja. Jadi karena ini adalah LPK itu boleh memilih di LPK platform manapun dia boleh memilih untuk bermitra. Termasuk dia berada di beberapa platform digital. Dari 28 tadi yang kami sampaikan oleh Ibu Direktur sampaikan, itu ada juga beberapa LPK yang bermitra dengan LPK yang lain. Dengan platform digital yang lain. Itu dimungkinkan, tidak dilarang. Nah, cuma memang kami hanya mengingatkan agar supaya, karena kami juga menemukan waktu melakukan evaluasi itu, harganya Bapak Ibu. Jadi harga yang Bapak tawarkan di Sisnaker dengan harga yang Bapak Ibu tawarkan di platform digital yang lain, paling tidak sama harganya. Ya, paling tidak sama harganya. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, sudah mengupload, tapi belum bisa mengakses. Itu artinya memang belum mendapatkan verifikasi dari PMO. Karena nantinya apa? Setiap program pelatihan, nanti akan kita jelaskan setelah ini, itu akan mendapatkan yang namanya ID course, nomor identitas program pelatihan dari PMO. PMO yang mengeluarkan Bapak Ibu, bukan Sisnaker. Sisnaker hanya menerima. Sehingga nomor ID course dari yang dikeluarkan oleh PMO itu akan sama dengan harganya, akan sama dengan program yang Bapak Ibu nanti lakukan di LPK-nya. Udah diupload, tapi berarti itu belum mendapatkan persetujuan, sampai saat ini belum mendapatkan persetujuan dari pihak manajemen pelaksana kartu prakerja. Nah, pertanyaan yang ketiga, bisa nggak LPK-nya ini belum terakreditasi ikut di dalam program kartu prakerja? Yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, untuk saat ini yang sifatnya online, ya, yang masih online, pelatihannya masih online, persyaratannya itu adalah NIB dan izin operasional dari Disnaker misalnya gitu ya. Nah, paling tidak itulah. Tapi kalau punya akreditasi juga lebih bagus, tapi itu belum menjadi persyaratan utama. Itu akan menjadi persyaratan utama ketika nanti Bapak Ibu akan melakukan pelatihan yang offline. Jadi kalau udah offline nantinya itu yang akan kita persyaratkan akreditasi. Nah, pertanyaan yang keempat, kenapa hanya BNI? Kenapa tidak dengan bank-bank yang lain? Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa anggaran program kartu prakerja ini adalah berasal dari APBN. Anggaran pemerintah, anggaran pendapatan belanja negara. Itu satu. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan PMK tadi yang kita sebutkan, gitu ya, karena anggaran ini adalah anggaran APBN, maka tentu mitra perbankannya itu adalah perbankan-perbankan BUMN ataupun pemerintah yang tergabung dalam Himbara. Jadi himpunan bank milik negara, kan gitu ya. Jadi BUMN ataupun milik pemerintah. Nah, tentu udah seperti itu, di situ ada bank milik negara. Saat ini yang baru melakukan semacam kesepakatan bersama antara manajemen pelaksana dengan Bank Himbara tadi itu adalah baru BNI. Baru BNI. Jadi ke depan pun akan dibuka bagi bank-bank yang lain. Katakanlah Bank BRI, ya, Bank Mandiri, dan seterusnya. Kenapa masih Bank BNI? Karena Bank BNI paling siap infrastrukturnya di dalam proses transfer pendanaan. Kita bicara lagi, udah teknis nih. Infrastruktur BNI itu lebih siap, karena kemarin kan di launching pada bulan Maret, kemudian April udah mulai jalan.
itu paling siap pada saat itu. Ya, jadi dari sisi infrastruktur dia siap untuk transfer pendanaan karena memang sistemnya udah dibangun sedemikian rupa. Dan yang ketiga, akses terhadap Bank BNI ini juga sampai kepada kabupaten-kabupaten kota gitu ya. Nah, meskipun mungkin belum sampai ke pelosok-pelosok desa gitu ya. Tetapi dilihat dari situ akhirnya saat ini baru BNI. Tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa ke depan akan melibatkan bank-bank himbara yang lain. Itu saya kira ini. Ya, terima kasih Pak Muhtar. Itu beberapa pertanyaan yang sudah terjawab. Mudah-mudahan ini clear, karena berarti kan mengindikasikan nih Pak Muhtar, banyak LPK sebenarnya sangat berminat untuk menjadi mitranya Kartu Prakerja ini. Nah, makanya dengan cara seperti ini nanti mudah-mudahan ini langsung terdorong. Mungkin banyak hal yang mereka belum tahu harus bagaimana. Nah, mudah-mudahan dengan cara ini mereka bisa menjadi mitra Kartu Prakerja. Karena yang penting syaratnya tadi kita atau yang platform kita Sisnaker ini mengutamakan kualitas proses pembelajaran dan keluarannya. Itu yang menjadi harus kita pegang teguh bersama-sama, komitmen itu, sehingga di dalam proses pelatihannya itu memang betul-betul berkualitas. Jadi sudah silakan, persyaratannya juga tidak susah. Setelah dijalani, oh ternyata nggak susah. Nah, saya pun bisa, akan itu kira-kira. Nah, jadi kemudian juga tadi bangunnya kok cuma satu, nah, itu bukan pilih kasih. Kebetulan saja baru satu yang menandatangani MOU dengan PMO. Nah, jadi bukan diskriminasi bank, ya. Karena memang banyak Pak yang menanyakan kok banknya hanya satu saja, kenapa? Nah, ini sudah terjawab dengan clear. Mudah-mudahan dari tadi sudah 1 jam ini, tapi baru 4 pertanyaan. Berarti memang apa yang disampaikan Pak Muhtar itu clear betul, gitu ya. Nah, oke, silakan dilanjut Pak Muhtar untuk berikutnya sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ya, makasih Pak Bandi. Jadi sekarang kita bicara mekanismenya seperti apa nih, caranya. Ya, jadi bagi Bapak Ibu sekalian, nanti silakan tadi udah saya jelaskan step-nya kayak apa, kemudian persyaratan administratif dan teknis udah kita bagi. Nah, sekarang kita masuk di mana mekanismenya. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian LPK yang akan bergabung dengan Mitra Sisnaker, pertama tentu membuat permohonan. Bagaimana bentuk permohonannya kita serahkan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kita tidak mengunci gitu ya. Nah, di dalam permohonan itu nanti ditujukan kepada Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan. Ya, jadi Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemenaker. Dan suratnya itu ditembuskan kepada Dirjen Bina Latas. Ya, jadi suratnya ditembuskan. Jadi Bapak buat surat kepada yang terhormat Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan, gitu ya. Nanti tembusan pada Dirjen Bina Latas. Nah, nanti di dalam surat itu Bapak menyampaikan bahwa saya ingin bergabung dengan platform digital Sisnaker. Nah, bersama ini saya lampirkan. Apa yang Bapak harus lampirkan di dalam surat itu? Pertama adalah fotokopi perizinan, izin usaha atau NIB, yang tadi kami sampaikan ya Bapak Ibu. Kemudian fotokopi atau scan nomor rekening BNI dan kantor cabangnya di mana. Nah, ini biar gampang Pak. Kemudian daftar dan jenis program pelatihan yang mau di-online-kan, diusulkan di tahap awal. Misalnya Bapak mengajukan 10 program pelatihan, ya udah 10-10-nya itu programnya apa saja, silahkan. Ya. Kemudian nanti Bapak Ibu akan melampirkan juga LMS-nya. Ya, caranya gimana LMS? Di foto aja Pak. Websitenya Bapak buka, kasih lihat, oh ini ada LMS-nya, gitu kan? Di foto, gitu ya. Caranya gimana? Di foto aja. Alamat link websitenya.
Ya, itu disebutkan. Ini www bla 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 apa. Kemudian nanti ada scan VIN barcode-nya. Itu kalau Bapak Ibu yang udah punya VIN, tinggal di scan aja. Kemudian yang lain fotokopi NPWP. Kemudian kontak personnya siapa ini? Jadi supaya clear, kita gampang berkomunikasi. Nomor handphonenya, PIC-nya siapa, alamat email LPK-nya apa. Nah ini biar nanti mudah komunikasinya. Kemudian dilampirkan juga data instruktur dan tenaga pelatihannya. Kemudian ada daftar rekapitulasi lembaga pelatihan. Nanti akan kita lihat di slide ini apa saja yang ada di situ. Serta tadi surat izin fotokopinya, ya, fotokopinya. Jadi ini lampiran yang ada di dalam surat permohonan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, setelah surat permohonan ini Bapak buat, kemudian surat permohonan ini itu nanti disampaikan kepada kami melalui email. Jadi proses komunikasi yang kita bangun di sini, surat menyurat yang kita bangun di sini, yang kita lakukan di sini adalah disampaikan melalui email. Lanjut, Mas. Nah, sorry, sebelumnya. Sebelumnya. Bukan ini. Nah, ini. Ya. Jadi suratnya itu disampaikan melalui email, ya. Emailnya ini udah ada di barembangprakerja@kemnaker.go.id. Kemudian tembusannya disampaikan ke pelatihan prakerja.kemnaker.go.id dan perizinan dan seterusnya. Itu di email ke situ, Pak. Ya, di email ke sana. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, di atas itu ada tabel yang harus Bapak isi. Itu tabel itu menggambarkan tadi yang programnya apa saja, ya. Kalau ada 10 program, inilah yang Bapak isi ini, bikin tabel ini. Ya, jadi programnya ada 10, setiap program itu dijelaskan penjelasannya, deskripsinya apa, durasinya berapa lama, harganya berapa, itu dibuat dalam ini, Pak. Nah, ini yang menjadi lampiran tadi yang kami sebutkan. Kemudian setelah surat tadi itu di email, nanti Bapak akan mendapatkan notifikasi juga melalui email bahwa surat permohonan itu sudah diterima. Ya, Pak ya. Kemudian nanti kalau sudah diterima, Bapak melakukan registrasi atau membuat akun di Kemnaker, di Sisnaker, gitu ya. Nah, setelah ini Bapak lakukan, maka proses pendaftaran selesai. Pendaftarannya selesai, dokumennya semua udah ada di kami. Apa yang akan kita lakukan di langkah selanjutnya adalah melakukan kurasi. Kita melakukan verifikasi. Itulah sebabnya kami minta nomor HP dan email kontak person yang bisa kami komunikasikan nanti di dalam proses kurasi ini. Apa yang kami kurasi di sini atau apa yang kami verifikasi di sini? Pertama, terkait dengan kelembagaan. Jadi di lampiran-lampiran itu, Pak, Bapak Ibu, yang tadi dalam surat permohonannya, sebenarnya itu sudah mengcover ketiga ini. Ada nanti kita lihat dari aspek kelembagaan, ada nanti kita lihat dari aspek program pelatihan, dan ada nanti yang kita lihat dari sisi infrastruktur penyelenggaraan pelatihan. Nah, oleh karena itulah, karena ini yang akan kita kurasi, ini yang akan kita verifikasi, maka kami harapkan setiap LPK setelah dilakukan notifikasi by email, itu harus mempersiapkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, dokumen-dokumen. Ya, jadi kami pegang dokumen, nanti Bapak Ibu juga pegang dokumen yang sama. Misalnya program pelatihannya apa, gitu ya. Kemudian instrukturnya, ya. Kemudian nanti berapa lama durasinya, materi pelatihannya apa, dan seterusnya. Jadi kita punya dokumen yang sama yang Bapak kirim kepada kami dan yang Bapak pegang itu dokumennya harus sama. Nanti kita akan komunikasi. Kemudian personil yang memahami secara teknis menginput data. Nah, karena nanti akan ada proses input data, Pak, akan kita pandu. Karena kalau pemilik LPK itu mohon izin, mohon maaf, ya banyak yang nggak bisa tuh. Nah, karena itu kita minta tadi PIC siapa ini? Iya kan? PIC-nya siapa? Nah, itu supaya apa? Ketika PIC sudah ditunjuk, dialah yang akan bertanggung jawab juga untuk menginput data tadi.
Data program harus diinput, data instruktur harus diinput, nah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu akan kita pandu di dalam proses kurasi ini. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah jaringan internetnya nih Pak. Nah, jangan sampai kita komunikasi, kami udah siap, Bapak jaringannya putus. Putus lagi kan gitu. Putus nyambung kan susah kita Pak. Nah itu, jadi ini tiga inilah yang akan kami kurasi. Hasilnya nanti akan kita sampaikan kepada manajemen pelaksana kartu prakerja, ke PMO. Ya, hasil kurasi kami kita akan sampaikan kepada PM. Lanjut Mas. Nah, jadi ini lebih detail nih Pak, substansi yang kita kurasi. Apa saja, ya? Ini lebih detail. Jadi tahapannya itu tadi Bapak mengajukan permohonan, ya kan Pak? Surat permohonannya nanti akan kita notifikasi. Kemudian Bapak membuat akun di Sisnaker, ya, supaya ada identitasnya nih Bapak di Sisnaker. Bapak harus buat akun. Nah setelah itu kita lakukan verifikasi atau kurasi dari sisi kelembagaan. Apa saja yang dikurasi di kelembagaan itu nanti Bapak akan dipandu oleh tim kami. Makanya perlu tadi saya sampaikan ada PIC di situ. Bapak akan menginput data-data instruktur. Bapak akan menginput data-data yang terkait dengan Bank BNI tadi. Bapak akan menginput NPWP. Bapak akan menginput nomor rekening ya dan seterusnya. Nah, kemudian kalau Bapak belum punya VIN, maka Bapak akan dipandu bagaimana cara membuat VIN. Nah, sebenarnya kalau Bapak udah punya VIN, data-data itu udah ada sebenarnya. Tinggal yang kurang itu mungkin hanyalah BNI sama NIB. Ya, Pak ya. Tapi kalau Bapak udah punya VIN, tapi kalau belum punya VIN, nah, itulah yang nanti akan Bapak dipandu. Nah, ketika ini semua sudah selesai, maka secara paralel itu juga akan dilakukan verifikasi terkait dengan program pelatihan. Kita akan mengecek programnya, judul programnya apa, ini sesuai standarkah, kemudian berapa lama mau dilakukan, bagaimana materinya, bagaimana asesmennya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini semua butuh input data, Pak. Nah, oleh karena itulah, kita sekali lagi saya ulang lagi, bahwa kita butuh PIC dari tempat Bapak yang akan menginput data-data dokumen Bapak ini ke dalam Sisnaker. Karena ini yang masuk nanti. Setelah itu, dari program, kita akan verifikasi lagi terkait dengan infrastruktur penyelenggaraan pelatihannya. Nah, kita bicara tadi yang online. Nah, yang online itu kita akan cek link websitenya. Jadi kalau Bapak udah mencantumkan websitenya www.lpk bla bla bla, maka nanti tim kami akan mengecek tuh Pak. Nah, yang banyak masalah itu ketika kita cek, kita coba masuk ke dalam website Bapak, itu under construction. Nah, itu bisa fatal tuh Pak. Ya, jadi tolong link websitenya. Nah, kita akan cek nanti LMS-nya ada nggak nih? Ya, kita akan cek nanti kira-kira mengenai harganya, ya, seperti apa? Ada nggak call center-nya di website itu? Karena kan orang nanti bisa jadi akan melakukan pengaduan, bertanya dan seterusnya. Nah, bagian-bagian inilah yang akan diverifikasi oleh tim kami atau dikurasi oleh tim kami sebelum nantinya akan kami sampaikan kepada PMO. Ya. Selain yang saya sebutkan tadi di verifikasi infrastruktur, juga kita validasi kembali di kelembagaan dan programnya. Jadi di recheck ulang. Nah, kalau semua yang kami kurasi, yang kami verifikasi itu memenuhi persyaratan, ya tidak ada ini, maka nanti akan kami sampaikan kepada PMO, manajemen pelaksana. Nah, di dalam manajemen pelaksana itulah nanti yang akan memberikan keputusan apakah ini disetujui atau ditolak, ya misalnya, atau tidak disetujui
atau mungkin butuh perbaikan-perbaikan. Ya. Jadi kalau disetujui nanti akan dikembalikan kepada, jadi apapun hasilnya dari manajemen pelaksana kartu prakerja itu akan dikembalikan kepada kami untuk seterusnya kami sampaikan kepada LPK yang bersangkutan. Anggaplah bahwa itu disetujui, maka kalau itu sudah disetujui nanti kita akan melakukan penandatanganan PKS, ya. Kemudian nanti akan LPK tersebut akan kita tayangkan di dalam Sisnaker. Nah, ini kira-kira tahapan dan substansi yang dikurasi. Nah, oleh karena itulah di dalam slide sebelumnya sudah disampaikan bahwa tolong Bapak dan Ibu sekalian, kalau memang berminat untuk bermitra dengan Sisnaker, maka dokumen-dokumen yang sudah kami sebutkan tadi itu untuk dipersiapkan dengan baik. Lanjut, nah, ini konstelasinya Bapak Ibu sekalian. Yang ada sekarang programnya ada sekitar 358 gitu ya, kurang lebih itu yang ada di Sisnaker. Jadi dengan jumlah lembaga pelatihan 28 gitu ya. Ini program-program pelatihan. Kemudian lanjut, bisa ya. Ini kelompok kejuruannya, yang ada yang bahasa, ada yang IT gitu ya. Ini udah coba kami klasterisasi. Yang saat ini existing di Sisnaker, dan ini yang paling diminati, ya. Ini yang paling diminati Bapak. Ada 10 program yang paling diminati di Sisnaker, ya, membuat konten YouTube, ya, kemudian bahasa dan seterusnya. Ini kondisi existing sampai dengan saat ini yang dimiliki oleh Sisnaker. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang clear, yang jelas, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak Mukhtar. Akhirnya berakhir juga sesinya Pak Mukhtar untuk menyampaikan informasi yang terkait dengan program Kartu Prakerja dan menjadi mitranya Sisnaker. Sudah disampaikan di awal tadi bahwa kelihatannya rumit, iya, karena memang tadi motonya adalah, komitmennya adalah mengutamakan kualitas tes maupun keluarannya. Jadi kelihatannya rumit, tapi ya itulah salah satu upaya untuk memfilter supaya pelatihan yang dilakukan di Sisnaker atau yang bermitra dengan Sisnaker itu memang berkualitas. Ternyata ini sudah ada beberapa pertanyaan Pak Mukhtar, ya. Baik yang dari lembaga pelatihan swasta maupun pemerintah. Ini dari Bu Warni, mungkin ya, Warni LPK Widya Loka Bukit Tinggi, Sumatera Barat, kampungnya Bu Direktur ini. Jadi LPK kami sudah menjadi mitra Kartu Prakerja Sisnaker, sudah punya PIN dan terakreditasi. Sekarang dalam proses pengisian program pelatihan di Sisnaker. Bagaimana caranya Pak? Program kami ini bisa terkurasi. Apakah program pelatihan kami masukkan harus selesai diisi dulu semua, atau bisa dikurasi, atau beberapa yang sudah diupload saja dulu Pak. Kemudian Pak, kekhawatirannya Pak, jadi beberapa LPK itu ada kekhawatiran kalau sudah program pelatihan itu sudah diupload, kemudian kontennya sudah diupload, bagaimana menjaga kerahasiaannya nih? Apakah itu nanti bisa diambil oleh LPK lain untuk ya dijiplak itu Pak? Nah ini perlu penjelasan. Kemudian dari Pak Junaidi, LPK Bina Dharma, Pringsewu Lampung, sudah melakukan pengisian Pak, semua ini dari bulan puasa dan sedang proses. Cuma ada pertanyaan Pak, sehubungan dengan informasi terkait dengan surat
beredarnya surat penghentian sementara program Kartu Prakerja, apakah apa yang sudah dilakukan Pak Junaid ini apa juga harus berhenti atau bisa dilanjut, Pak? Kemudian Pak Ridwan, LPK Karisma. Nah, saya juga biar kelihatan. Pak Ridwan, LPK Karisma. Ini menyoroti, Pak, kebanyakan peserta itu milih platform digital selain Sisnaker. Karena milih yang durasinya pendek sehingga dapat insentifnya cepat. Nah, bagaimana mengatasinya untuk yang seperti ini? Dan Pak Fajar dari BLK Singosari, tadi Pak Mokhtar menyampaikan bahwa lembaganya terakreditasi. Nah, yang ditanyakan itu akreditasi lembaga atau programnya. Kemudian, nah ini Ibu atau Bapak Rofiko Fakir, LPK Irma Banjarmasin. Oh, ini hampir sama dengan tadi, terkait dengan informasi terkait dengan beredarnya surat penghentian sementara program Kartu Prakerja. Kemudian Bapak atau Ibu Agni, LPK S Permata, untuk rekening BNI itu kan rekeningnya biru, Pak, jadi tidak ada cover bukunya. Karena itu bentuknya rekening kelunasan. Apa yang bisa disampaikan sebagai gantinya copy cover? Mungkin di awal ada apakah ada persyaratan harus menampilkan memfotokopi cover buku tabungannya. Mungkin kira-kira nanti gantinya apa, Pak? Kemudian Pak Kirom, UPT BLK Jombang, bagaimana mendapatkan kode kupon? Nah, ini mungkin tadi kan LPK itu harus punya model vouchernya. Nah, itu mungkin bagaimana cara bisa membuat seperti itu. Nah, mungkin kalau perlu nanti ada webinar lagi terkait bagaimana membuat kupon ini. Ini kembali Pak Ibnu Maulana yang dari BPP Tegal, KKP. Kemarin diminta untuk memiliki platform sendiri. Mungkin ini yang dimaksud adalah LMS barangkali ya, Pak ya. Nah, di sini sudah dilakukan, tapi di sini masih diminta harus memiliki platform sendiri. Nah, saat sudah kami miliki dengan nama e-jaring. Jadi sebenarnya mungkin ini bukan platform, tapi LMS-nya, Learning Management System, karena online harus ada LMS-nya. Apakah dengan ini kami sudah bisa diaktifkan di Sisnaker? Atau masih ada tahapan yang kami belum paham, ada penukaran kupon, mohon penjelasannya. Ini sudah ada 8 pertanyaan, tapi ada beberapa yang sama, Pak. Silakan Pak Mokhtar untuk menanggapi. Ya, makasih Bapak Ibu sekalian. Ini luar biasa ini responnya, saya kira. Pertama dari LPK di Bukit Tinggi, ya kan? Ini programnya sudah dikurasi. Jadi proses kurasi sebagaimana yang kami sampaikan tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi di program-program pelatihan itu nantinya akan Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan tadi bahwa ada PIC itu yang akan menginput data-data yang kita perlukan. Ya, jadi judul programnya ada enggak? Ya, tadi misalnya program pelatihan web developer gitu ya. Nah, itu harus ada clear tuh Pak, Bu. Kemudian tujuan program atau deskripsinya kayak apa, itu harus dijelaskan. Ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, antara tim kami nanti akan berkomunikasi dengan tim Ibu untuk menginput data dan memandu sebenarnya.
Ya, jadi ada Bapak Ibu sekalian, prosesnya juga cukup lama. Kenapa? Karena banyak dokumen, katakanlah dia mengajukan 10 program, ada yang mengajukan 20 program, jadi prosesnya lumayan lama kan gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya jaringan internetnya ada masalah. Jadi intinya bahwa proses kurasi di program seperti itu. Nah, ada kekhawatiran dari Bapak Ibu sekalian bahwa nantinya takutnya ini udah kontennya udah diupload gitu ya, kemudian diambil alih oleh orang. Nah, memang kalau kita perhatikan ini juga ada, kalau saya tidak salah, itu ada di dalam peraturan Menko Perekonomian terkait dengan hak cipta. Itu dilindungi Bapak Ibu. Jadi bahkan kita tidak boleh plagiat dengan konten orang lain kan gitu. Nah, kalau itu misalnya dievaluasi dan ditemukan, nah itu nanti bisa dari pihak PMO-nya atau manajemen pelaksananya itu akan mengeliminasi gitu. Jadi bahwa kemungkinan itu bisa terjadi, iya, tetapi kita harapkan di sini adalah Bapak dan Ibu juga tetap dijamin hak ciptanya. Nah, kemudian yang dari Lampung ini juga tadi hampir sama dengan beberapa pertanyaan sebelumnya yang lain gitu ya. Nah, ada surat penghentian sementara. Jadi kalau Bapak Ibu memperhatikan surat itu, yang diminta di situ adalah yang melakukan pelatihan dengan mempackaging, memaketkan. Ini dari awal sudah kami ingatkan kepada manajemen pelaksana. Kalau kami ya Bu, di dalam rapat evaluasi, kami mengingatkan kepada tim pelaksana, manajemen pelaksana, ini harus dievaluasi. Apa yang dimaksud dengan mempaketkan pelatihan di dalam surat edaran tersebut? Jadi misalnya gini Bu, ini kan ada uang yang akan digelontorkan oleh pemerintah yang maksimal nilai pelatihannya itu 1 juta rupiah. Di lembaga-lembaga pelatihan mungkin ada yang hanya 3 hari, ada yang 5 hari. Ini dikumpulin Bu, program-program itu. Ada yang harganya 200, ada yang harganya 300, ada yang harganya 400, sehingga total seluruh dari pelatihan yang ada 4 biji itu jadi 1 juta. Itulah yang dijual dengan harga 1 juta. Itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Makanya itu yang dikatakan itu dihentikan yang kayak begitu. Jadi dikumpulin. Ya mohon maaf nih, mungkin karena LPK-nya tujuannya bisa dapat cepat duit, udah 1 kali aja dikasih 4 jenis pelatihan. Harganya 1 juta atau 999.000 dimentokin. Padahal kalau dia dipecah-pecah harganya 200. Nah, ini kalau begini kata LPK-nya, wah ini lama kita ini kalau kayak gini. Lama dapat duitnya. Itulah yang tidak boleh. Artinya yang lain nggak ada masalah. Ya. Makanya kami pun di Sisnaker itu melihat seperti itu dari dulu. Ya mungkin karena kami khususnya di Kemnaker ini punya pengalaman yang puluhan tahun mengelola lembaga pelatihan, jadi ini itu yang kami ingatkan dari dulu. Cuma karena ini jalan ya udah, akhirnya baru ini dilakukan. Ya, jadi ini program ini saya bilang tadi di awal, ini adalah program pemerintah, ini adalah komitmen Bapak Presiden, dan ini harus jalan. Nah, cuma memang di dalam proses perjalanannya, karena ini adalah sesuatu hal yang baru, perlu ada perbaikan-perbaikan, perlu ada evaluasi. Nah, salah satu evaluasinya itu ini tadi. Jadi pelatihan-pelatihan yang dipaketkan, ya itulah yang dihentikan. Nah, yang dari Karisma tadi, wah ini dia milihnya yang cepat. Nah ini kalau udah gini Bapak Ibu udah susah kita mengontrolnya, peserta itu udah susah dikontrol. Ya, jadi wah saya pilihnya pelatihannya yang 1 hari aja supaya dapat cepat insentifnya. Wah itu udah kewenangan haknya ada di peserta. Kita nggak bisa lagi mengendalikan itu. Nah itu Bu. Jadi itulah kondisi kita kan gitu ya. Kemudian dari Singosari yang kita harapkan ini
sebenarnya adalah dari sisi akreditasi kelembagaannya, ya kan, di akreditasi kelembagaan. Apakah misalnya Singosari, BLK Singosari udah diakreditasi oleh LALPK misalnya, ya jadi itu ininya. Nah kemudian ini sama tadi dari Banjarmasin dengan Pak siapa tadi ya dari Lampung ya. Kemudian dari LPK Permata, ya yang penting nomor rekeningnya nih Bu. Ya, nomor rekeningnya, ya kalau dia giro dipoto aja gitu kan. Biar karena kita ininya hanya di situ. Nah kemudian dari Jombang kode kupon tadi yang disampaikan oleh Pak Bandi. Jadi gini Bu, Pak, kode kupon itu nanti identik dengan programnya. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian itu kupon atau voucher atau token itu adalah alat resmi pembayaran. Tapi dia hanya kayak gini Bu, kalau misalnya kita dapat dikasih voucher tuh Bu, Pak, itulah voucher itu yang kita tukarkan. Nah itu nanti Bapak Ibu akan mendesain sendiri. Oh kalau programnya di bidang otomotif, maka kodenya A, B, C, D, dan seterusnya. Kalau programnya di bidang sepeda motor, maka kodenya bla 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 dan seterusnya. Nilainya sekian. Itu nanti Bapak dan Ibu sekalian yang akan meng-create sendiri. Nah, kode voucher itulah yang nanti akan disampaikan juga waktu dilakukan kurasi Bapak Ibu. Supaya nanti kita bisa inline-kan. Oh, kalau program ini, kode vouchernya ini, maka harganya sekian. Nah, yang kadang-kadang bermasalah Bu, Pak, pada saat dikurasi, disampaikan kepada si snaker, kode program ini harganya 200. Begitu kita selesai kurasi di si snaker, kita sampaikan kepada PMO. Kode program ini, bla 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 bla, sama persis, harganya 200. LPK, waktu setelah dikurasi, pulang berpikir, wah 200 murah banget. Digantilah di websitenya LPK itu menjadi 300. Nah ini yang kadang-kadang terjadi, itu banyak terjadi Bapak Ibu. Sehingga tidak inline lagi antara program, kode voucher dengan harga. Nah ini jadi perlu ada konsistensi di sini. Jadi kalau udah bilang A ya ada A. Jadi jangan dirubah-rubah lagi. Nah itulah yang menyebabkan kadang-kadang bermasalah. Sehingga tidak bisa disetujui oleh pihak PMO. Jadi sekali lagi dengan adanya kode voucher itu, ya itulah yang akan menjadi alat pembayaran. Karena nanti saya bilang tadi begitu peserta memilih di Sisnaker, oh saya pilih pelatihan di BLK Jombang, di Jombang misalnya, LPKA, BLKA misalnya, BLK Jombang. Pelatihannya adalah pelatihan servis sepeda motor. Udah ada tuh Pak. Oh, servis sepeda motor, kode vouchernya nomor sekian, harganya sekian. Dia belilah di Sisnaker. Tadi kuotanya itu 1 juta, harga pelatihannya Bapak Ibu itu 500.000. Maka begitu dia masuk, mendaftar di Sisnaker, dibeli dengan LPK Bapak dan Ibu sekalian, maka dia akan mendapatkan kode voucher tadi untuk sepeda motor itu. Otomatis kuota dia yang 1 juta terpotong 500. Maka dengan kode voucher itulah dia datang ke LPK Bapak Ibu, membuka website Bapak Ibu, mengikuti LMS yang Bapak Ibu untuk menukarkan voucher tadi. Nah, karena kode voucher tadi itu sudah sama dengan kode voucher yang Bapak Ibu miliki, maka dia pasti secara langsung terregistrasi. Makanya jangan dirubah-rubah. Karena nanti dia akan menggunakan kode-kode seperti itu. Nah, dari Tegal, dari Kementerian Pertanian, ya kalau Kelautan, maaf, KKP, jadi kalau Ibu Bapak udah punya LMS gitu ya, saya kira tinggal penambahan-penambahan konten yang perlu Bapak masukkan. Karena gini, setahu saya juga ini beberapa waktu yang lalu teman-teman dari BPSDM Kementerian KKP, kita semua diminta untuk berkoordinasi dengan
kantor Menko Perekonomian, kantor Menko Maritim dan Investasi, Marinvest. Untuk lembaga-lembaga pelatihan pemerintah yang punya balai seperti KKP ini yang ada di Tegal, itu masuk ke dalam kartu prakerja yang ada di Sisnaker. Nah, mudah-mudahan yang disampaikan tadi oleh Pak Ibnu ini bisa segera direalisasikan. Sangat baik karena sudah punya LMS gitu ya. Tinggal nanti proses kurasi sebagaimana yang kami sampaikan tadi Bapak Ibu. Saya kira itu Pak Bandi penjelasan saya. Ya, terima kasih Pak Mukhtar. Jadi beberapa yang disampaikan tadi, khususnya untuk kode voucher, ini ternyata hal yang sangat penting Bapak Ibu. Ini karena gantinya proses pembayaran Pak Mukhtar ya. Jadi jangan sampai salah, jangan sampai keliru, jangan sampai tertukar. Kalau tertukar nanti bisa jadi tidak bisa merimbas biaya yang seharusnya Bapak Ibu terima. Mungkin pertanyaannya sebenarnya Pak Mukhtar, kode voucher tadi bentuknya fisik atau nanti harus elektronik Pak, umpamanya kayak kode unik itu mungkin. Karena ini mungkin hal baru terkait dengan kode ini Pak Mukhtar, mungkin nanti bisa menjelaskan lebih lanjut. Kita lanjut pertanyaan berikutnya Pak Mukhtar ya. Ya. Ini banyak lagi nih. Kebetulan ini selain Zoom meeting ini Pak, kita juga liput melalui live streaming YouTube, sehingga teman-teman juga mencatat apa yang pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Selain yang chatting melalui Zoom, juga yang chatting melalui YouTube juga kita akomodir. Ini dari LPK Rumah Bahasa. Mohon info bagaimana kami bisa melakukan input nomor rekening BNI di Sisnaker. Kalau ini kayaknya di pertanyaan di Sisnaker itu pasti ada ya Pak ya. Ya. Kemudian nih Bu Iriandini BLK Purworejo. Nah, ini ada pengalaman kurang mengenakan nih kayaknya. Ini mitra kerja gagal mengirim tokennya, tetapi saldo telah terpotong sehingga peserta tidak dapat mengikuti pelatihan selanjutnya. Pelatihan bagaimana solusinya. Jadi ini peserta kartu prakerja ini sudah menerima voucher, tapi ketika ke LPK ini belum bisa, gagal mengirimkan tokennya, justru gagal mengirim tokennya, tapi saldonya sudah terpotong. Nah ini bagaimana jalan keluarnya. Kemudian Pak Kaswin dari LPK Famikom, kami sudah input rekening dan NIB di kelembagaan, proses selanjutnya bagaimana? Karena sudah 3 minggu tidak ada kabarnya. Satu lagi dari Pak Kaswin, LPK, ini sudah input rekening dan NIB di kelembagaan, proses selanjutnya bagaimana? LPK-nya mana? Famikom. Kemudian Ibu Elianti, LPK Widya Prabu Muli. LPK saya sudah mengajukan secara online sebelumnya telah dikonfirmasi tentang 2 program yang diajukan. Itu dilakukan sebelum Idul Fitri, Pak. Tapi sampai sekarang belum ada kelanjutannya. Apa bisa tayang atau tidak? Bagaimana saya bisa tahu kelanjutannya? LPK-nya apa nih? LPK Widya. Widya. Itu sementara itu Pak Mukhtar. Yang beberapa pertanyaan yang kami himpun, baik dari Zoom maupun yang dari YouTube. Ya, makasih Bapak Ibu. Jadi sekali lagi
tadi udah saya jelaskan di dalam proses kurasi ya. Di dalam, coba ditayangin yang 2 slide terakhir ya, kalau nggak salah. Sebelum terima kasih itu ada, sorry, naik lagi, sorry, salah. Terus, nah ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang sekali lagi kita perlu ada tim yang tadi kami sampaikan bahwa ada PIC yang ditunjuk oleh Bapak dan Ibu sekalian. Katakanlah tadi udah input, bagaimana menginput yang rekening BNI itu nanti akan disampaikan akan dipandu oleh teman-teman tim kami Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya, karena memang saat ini yang bisa dilakukan di dalam Sysnaker itu belum bisa kita lakukan by system. Ini sekarang kita lagi lakukan pengembangannya. Jadi harapannya saat ini proses input data ini masih dilakukan secara bersama-sama antara tim kami dengan tim ibu. Jadi misalnya case-nya tadi adalah scanning ataupun fotokopi BNI-nya gitu ya. Itu nanti akan dipandu. Nah, karena itu saya bilang tadi perlu kita duduk bareng. Nah, yang kedua ini Purworejo ini kan kasus nih Pak Bu. Kasus ini biasanya kalau terjadi di Sysnaker itu ada FNQ di situ ya. Itu kita dari data yang kami miliki itu memang ada banyak komplain. Nah, ketika itu ada di bawah koordinasinya Sysnaker atau LPK tadi ada 28 itu nantinya kami akan menghubungi LPK tersebut. Karena ini kasus, jadi ada peserta penerima kartu prakerja, ya kan? Mungkin mereka sudah daftar, ya, kemudian udah terpotong saldonya, tetapi ini tidak bisa digunakan. Nah, ini ada kasus seperti ini banyak, ya, kasus seperti ini banyak. Dan kalau itu terjadi di Sysnaker, maka kami biasanya langsung merespon ini siswanya ada di mana, yang dia daftar di LPK itu LPK yang mana, kemudian nanti kita minta LPK tersebut untuk menghubungi siswa yang bersangkutan. Itu kalau terjadi di Sysnaker. Saya nggak tahu kalau tapi di platform lain gitu ya. Tapi intinya bagi Bapak Ibu sekalian, kasus-kasus seperti ini itu banyak terjadi. Nah, oleh karena itu melalui pertemuan ini Bapak Ibu sekalian, saya mohon karena ada media chat yang disiapkan, bagi Bapak Ibu yang sudah menyampaikan sebagaimana proses dari awal sampai dengan selesainya yang tadi saya jelaskan, tetapi belum ada respon ataupun belum ada pemberitahuan lanjutan mengenai sejauh mana prosesnya, tolong nanti dicatat LPK-nya, Bu. LPK mana nih? Ya, jadi biar kami punya data, saya akan mengkoordinasikan ini langsung dengan tim yang melakukan kurasi. Karena sampai saat ini memang di dalam daftar waiting list yang ada di kita, yang akan kita ajukan ke PMO ada sekitar 50 LPK yang akan kami ajukan ke PMO. Ya. Bisa jadi 50 LPK yang akan kami ajukan ke PMO itu ada di antaranya LPK Bapak Ibu sekalian yang mungkin tadi disampaikan saya sejak sebelum Lebaran dan seterusnya, mungkin ada di situ. Karena tidak ada pemberitahuan sampai saat ini. Betul, memang kita belum memberitahukan itu karena kita lagi melihat dulu posisi manajemen pelaksana, tapi dalam waktu dekat akan kami sampaikan kepada manajemen pelaksana ada sekitar 50 LPK yang akan kita ajukan. Ya, itu. Jadi makanya tolong nanti dicatat Bapak Ibu sekalian melalui chat bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah menyampaikan kepada Sysnaker, kemudian prosesnya sudah mengikuti apa yang kami sampaikan tadi, data-datanya sudah lengkap sebagaimana yang disebutkan tadi, nanti akan kami bantu untuk melihat sudah sampai sejauh mana proses itu dilakukan.
Ini sampai saya kira juga sama dengan yang yang disampaikan baik oleh Pak Taswin maupun yang dari Prabu Muli, gitu ya. Jadi nanti coba kita cek Bapak Ibu. Yang penting prosesnya yang tadi kami sampaikan tadi, kalau itu diikuti benar, insya Allah bisa tayang. Tapi kan saya belum tahu apakah di antara 50 itu ada punya Bapak dan Ibu sekalian. Itu saya kira Pak Bandi. Ya, terima kasih Pak. Ada tambahan tadi, ternyata yang ada kasus yang Purworejo tadi kebetulan bukan dari platform digital Sisnaker Pak. Jadi alhamdulillah aman. Saya tidak usah sebut dari platform mana, tapi yang penting insya Allah bukan dari platform digital Sisnaker. Nah, itu salah satu kelebihannya. Nah, kemudian kayaknya waktunya sudah tinggal 10 menit. Tapi kalau secara keseluruhan ini dalam pertanyaan-pertanyaan tadi sudah bisa diakomodir. Hanya saja memang apa yang menjadi persyaratan tadi dan prosesnya diikuti, insya Allah tidak akan terjadi kesulitan. Hanya barangkali nanti catatan bagi kita tadi untuk melihat kembali LPK yang sudah mengajukan beberapa waktu lalu, tapi sampai saat ini belum bisa tayang. Ini kita saling mengecek kembali. Belum tayangnya ini karena ada kekeliruan dalam proses pengisian atau dari pihak sistem kami yang perlu ada perbaikan. Karena ini semua kan untuk kebutuhan kita bersama dalam rangka mensukseskan program pemerintah, khususnya Pak Presiden Pak Jokowi yang sekarang menjadi presiden kita. Tentu kita semua harus mendukungnya dan dengan maksud untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Terima kasih Pak Mohtar, Bu Direktur. Tapi sebelum acara ini berakhir, barangkali ada closing statement dari Bu Direktur dan Pak Mohtar. Silakan Bu Direktur. Ya, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, dengan acara ini kami berharap mudah-mudahan dari partisipasi Bapak Ibu sekalian untuk ikut dalam program penyelenggaraan Kartu Prakerja dapat meningkat ya jumlahnya, dan kemudahan mungkin yang tadi sudah dijelaskan oleh narasumber akan memberikan juga kemudahan untuk Bapak Ibu sekalian sehingga LPK Bapak Ibu sekalian bisa ikut sebagai penyelenggara Kartu Prakerja. Terima kasih dan salam kompetens. Mungkin dari Pak Mohtar ada closing statement lagi atau cukup? Ya, bagi kami Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak dan Ibu sudah bergabung di dalam Sisnaker, mari kita jaga sama-sama amanah ini, bagaimana menghasilkan lulusan pelatihan dari LPK yang Bapak miliki menjadi lulusan pelatihan yang benar-benar kompeten. Salam kompeten. Ya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Mohtar, Pak Bu Direktur, dan terima kasih yang sebanyak-banyak kepada seluruh peserta webinar pada siang hari ini. Alhamdulillah acara sudah 2 jam yang tidak terasa. Pak Mohtar menyampaikan informasi sehingga 2 jam tidak terasa sudah berlalu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya selaku moderator dan beberapa tim kami mohon maaf manakala di dalam penyelenggara ini banyak hal yang kurang berkenan. Dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk kita semua. Ya, terima kasih Pak
Pak Subandi, terima kasih Bu Direktur, terima kasih Pak Mutar sudah menyampaikan isi apa yang selama ini diharapkan oleh masyarakat kita, khususnya lembaga pelatihan kerja. Kami sampaikan kepada seluruh peserta webinar, apabila masih ada masalah-masalah atau kesulitan dalam pengajuan menjadi mitra kartu prakerja, silakan Bapak bertanya ya di dalam grup webinar kita ya Pak. Nanti habis ini akan saya buka open chat-nya supaya bisa chatting di situ. Karena kemarin memang sengaja kami tutup Bapak Ibu supaya menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan sebelum webinar. Sebelum nanti Bapak Ibu mengakhiri webinar ini, tolong Bapak Ibu mengisi absensi yang akan kami sampaikan di dalam chatting Bapak Ibu. Nanti tolong diisi absensi sama kuesioner. Di sana kami akan membuat bahwa apa-apa saja nanti yang perlu Bapak usulkan untuk webinar-webinar berikutnya dari Direktorat Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan. Namun sebelum kita akhiri ini, mari kita foto bersama dulu. Semuanya di open. Ya, karena ini ada 100 orang, berarti 4 kali foto ya Bapak Ibu ya. Saya mulai dari yang pertama. Semuanya tangannya begini Pak. Iya. Ya. 1, 2, 3. Foto yang pertama. Ya. Sekarang foto yang kedua. Bentar ya Bapak Ibu. Ya, tahan sebentar. 1, 2, 3. Foto yang ketiga. Tahan senyumnya ya. Yang ketiga. Ada Pak Dedi di sana. 1, 2, 3. Pada sedih nih wajahnya. Ayo, kasih senyum yang terbaik. Yang keempat. Sedih karena mau berpisah, Pak. Iya. 1, 2, 3. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih atas senyumnya. Saya yakin yang belum senyum ini karena belum jadi mitra ya Bapak Ibu ya. Semoga nanti setelah jadi mitra bisa terbuka lebar senyumnya. Terima kasih Bapak Ibu, sampai ketemu dalam webinar-webinar berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Dari Intala. Terima kasih Pak Mutar. Terima kasih Pak dari Jombang. Jangan lupa materinya di-share di grup Pak. Mbak Lia. Iya, terima kasih. Materi setelah Iya. absensi ada Pak, setelah absensi ada di dalam absensi ya. Dalam Absensi nggak ada Pak. itu sudah saya kirim di chat tadi Bu. Mana itu mana? Belum ada Pak Bergi. Belum ada. Tolong dikirim ulang lagi. Bergi. Dikirim ulang lagi Pak Bergi. Pak Bergi ya. Absensinya belum ada Pak. Iya, absensi dengan evaluasinya mana nggak ada. Kirim lagi aja Pak. Absensinya belum ada. Punya Pak. Ya ada. Saya kan bisa masuk tadi. Saya kan nggak bisa masuk. Baca dulu. Apa? Mana asem? Ini kenal. Mana ini? Ada ini. Bu BKB ini Pak. Udah saya kirim ulang ya Bapak Ibu, absensinya silakan diisi. Absensi. Di YouTube juga ada ya, di YouTube. Belum ada Pak Ada Bergi. Pak. Ada Pak. Di chat.
Belum ada Pak Bergi. Belum ada Pak Bergi. Chat ini berulang kali sih. Belum ada di chat. Belum ada Pak Pergi. Belum ada Pak. Belum ada Pak Bergi. Oke, saya kirim di web apa ya di web. Ya nggak ketemu aku. Aku ngomong Pak Bergi. Belum absen. Belum ada. Belum. Di privat kali chatnya. Nih ya. Sudah banyak Pak Bergi. Absensinya Oh belum. Bapak chatnya ke everyone. Oh, di chat. Nah itu ya ada. Sudah Pak Bergi. Sudah Pak WAG grup. Terima kasih. rupanya. Ini nih. Iya, kirimnya di WAG. Iki loh. Iki Mas Bi iki carane iki. Berarti ini informasinya. Lah wis cepat itu ya ora iso ndelok aku. Wis kenapa? Iki wis kan iki kan. Patene. Absensinya mana belum? Lagi iki. Iki nama wis yo. Iki apa iki Mas login? Oke. Jadi balas. Sudah ya? Ya Pak. Ya Pak, sip. Kawan semua. Ketemu lagi Jombang. Ya. Informasi baru dari Apa para nih? Ya apa yang Mas? pengembang pelatihan ya. Aduh. Mateng lah. Gak iso aku iki. Kali iki. Oh iya. Sip. Ini ya. Iya. Bu Tarin, apa masih kenal sama Bu Suherdi Aceh? Ibu, Dalia dari Betarin. Di Bogor. Dari Bogor. Tarin aku Ibu Isma. Buluki Bandung ya. Buluki Bandung. Aku kita di Bekasi ya. Ya Ibu. Assalamualaikum. Iya. Budi ya. Aku gak iso iki Mas. Soalnya Agung, apa kabar? Pak Agung enggak email atau ponsel. Kapan Mas Agung? Dapat menemukan akun Google. Absennya Bu di mana Bu? Absennya di mana nggak ketemu? Untuk mengisi absen di mana ya? Ya. Pak. Lah, gak ketemu pas syuting aku Ada di chatting atau ada di grup PA ya. Ya sudah Pak. Maksudnya apa? Nah, kita gak ketemu. Nah, ini. Buat aku no, gak usah. Teman-teman. Pak. Pak email Kak Nadia Ekanwati@gmail.com kok betul. Materinya masih lanjut ya Ibu ya? Enggak, udah selesai. Selesai, Ibu. Oh, sudah selesai ya? Bu Evelyn. Makasih. Bu Evelyn, apa kabar? Baik. Ini lagi ngapain nih? Ini aku lagi absen, kok nggak bisa masuk ya? Tolong absen nama aku. Aku tadi pertanyaannya nggak dijawab tuh. Ya, nanti silahkan bertanya lagi di WA group. Aku kan tanya NIB-nya, aku kan udah nomornya sudah keluar. Untuk buku nggak bisa. Mana ada absen? Kalau ini jangan ini. Ini mana ada kan? Iya, betul. Jawab tuh. Iya, ekanwati@gmail.com. Kamu lihat. Terima kasih. Ternyata video pelatihan apa yang kamu minati untuk ikut peserta? Ibu dari Naker ya? Apa ya judulnya? Tadi Ibu dari Naker. Berkompetensi. Oh, pelatihan online ya? Modul evaluasi program. Apa pekerjaannya Pak? Pelatihan pekerja?
program PPK, pelatihan PPK, Untuk prakerja online. Ya, ini. pelatihan Ya. Dan kompetensi. Terus kamu pakai HP. pertanyaan ya. Jenis Sama kita ini. Apa yang Iya, aku pakai itu, pakai oke lah benar. Tapi Apa diperbarui apa enggak? yang ininya diperbarui aja. Nomornya. Pelatihan online, daring, learning, Itu nomor mati sudah. pelatihan blended, learning offline dan online, manajerial metodologi, banyak kok. web, Dibaca. webinar, program kerja, Yes, Mas. dan online, daring, learning, Tanduknya. manajerial metodologi, teknik soft skill, Oke, nanti ada blended. Terima kasih Pak Bergi sudah dapat materinya. sama slide. Oh. Nah, Kegiatan ini ya. Kenapa? Apa menurut Mas? Kosong Ini satu, bagian tuh kosong. yang pekerja offline dan online bisa juga. 0129. Jenis pembayaran digunakan. Oke. Kegiatannya di bawah ini. Bagian kerja. Bagian untuk oh ya ini bagian yang kita butuhnya contoh pelatihan online metodologi pelatihan buat penelitian. Oh, ini Mas Rizal, Zaki. Sekian. Jangan aja. Terima kasih. Rizal. Apa? Rizal. Dapat dia. Apa? Ini syaratnya untuk master. Iya, tetap bukan. Sering. Yang lain. Lebih sering ya, lebih sering. Memperhatikan yang paling bawah. Terima kasih Pak. Kok Mas diminta lagi? Salam kami dari Sama Sugiarto, email itu cuma dia akan Nusantara Plehari. Polindo Madiun atau Madiun terus sama Madiun. Polindo, bukan Indonesia Madiun namanya. Indonesia Madiun. 822 21 88 2881. Mas ini loh. Pak Yosef ini mesti tulis dia kan nanti ngono tok ya. Enggak, tak tulis lengkap tadi terus buka lagi. Sama tulis lengkap yang ini. Kalau yang di sini ya lengkap. Kayak email, Metodologi harusnya. Yang juga kan itu yang nggak butuh. Pengelolaan lembaga perlu nggak pengelolaan? pengelola lembaga Dan pengelola. Oke. Sekarang ini saya tetap lagi nih. Ini ya, supaya memperhatikan lembaga swasta supaya lebih maju atau gimana cara? SKKNI berbasis Mohon maaf ya Bapak berbasis Ibu, kompetensi kita tidak apa ya, kedua karena atas mau digunakan dengan bukan itu apa nggak oke kalau seandainya top out semuanya ya